Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan memaparkan modul 7 evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Mata kuliah pembelajaran IPA di SD PDGK 4202. Untuk mempersingkat waktu, KB1 akan dijelaskan oleh Ibu Irna Rahmawati. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Moderator. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1, evaluasi pendidikan di SD, pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip. Pengertian evaluasi pendidikan, evaluasi penilaian, berarti pengukuran keberhasilan seseorang baik dalam proses pembelajaran maupun keberhasilan pembelajaran. Yang diukur tidak hanya materi yang dikuasai, tetapi juga dampak materi itu terhadap jenjang proses berpikir, jenjang pengembangan kepribadian, dan jenjang kemampuan keterampilan dari peserta didik, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif ini yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental. Kemudian afektif yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap atau nilai. Kemudian ranah psikomotor yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Jenjang setiap ranah dapat dilihat ya di screen-nya. Kognitif atau dapat diklasifikasikan sebagai 6 kategori, yaitu tahapan pertama yaitu ingatan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisa atau analisis, kemudian yang kelima sintesis, yang keenam penilaian. Sedangkan ranah afektif dibagi menjadi 5, yaitu menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga menghargai, yang keempat mengatur diri, yang kelima menjadi pola hidup. Kemudian ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotor, terbagi dalam 5 juga, yaitu yang pertama persepsi, yang kedua siap bertindak, yang ketiga menirukan, yang keempat gerak mekanik, dan yang terakhir gerak kompleks. Jadi semakin tinggi tingkatannya, ini akan semakin sulit untuk ketika siswa menghadapi ujiannya. Kemudian, menurut Undang-Undang Diknas nomor 22 tahun 2006, ada tujuan pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang ini. Yang pertama yaitu tentang kerangka dasar atau struktur kurikulum yang merupakan pedoman penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu beban belajar bagi peserta didik pada satuan dasar dan menengah. Beban belajar disesuaikan dengan tahapan tingkatnya. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi. Yang keempat, kalender pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah. Yang terakhir, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Dilakukan oleh pendidik di lembaganya masing-masing sesuai dengan mata pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, adapun proses evaluasi ini ada hubungan timbal balik antar setiap prosesnya, yaitu misalkan dari kita mulai merencanakan pelaksanaan pembelajarannya, kemudian dalam proses pembelajarannya, kemudian evaluasi. Semua hal ini berkaitan dan saling terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, evaluasi proses adalah pelaksanaan pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai ataupun belum. Kemudian, evaluasi juga sebaiknya dilakukan tertulis agar semua banyak. Kemudian evaluasi juga dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Irna Rahmawati atas pemaparan KB1. Untuk selanjutnya KB2 akan dipaparkan oleh Ibu Irna Trisundari. Selanjutnya KB2, evaluasi proses belajar IPA di SD. Dalam kegiatan KB2 ini akan dibahas mengenai pengertian dan alat evaluasi proses belajar IPA, serta cara menyusun alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Yang pertama, tujuan evaluasi mata pelajaran IPA di SD tercantum ada 7, yaitu yang pertama, memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. Yang ketiga, mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. Yang keempat, bersikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. Yang kelima, mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengenal dan memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar, sehingga mempunyai kesadaran dan keagungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pengertian evaluasi proses belajar IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar IPA, sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD, meliputi ketiga ranah dalam tujuan pendidikan. Nah, evaluasi proses dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sejauh peserta didik dapat menguasai apa yang dibelajarkan, baik mengenai materi pelajaran, nilai, dan sikap yang tersirat di dalam materi itu, serta kemampuan keterampilan yang telah dicapai pada waktu menemukan konsep IPA tersebut. Bagian tersebut dapat diartikan bahwa selama hasil proses pembelajaran belum baik, latihan berbagai cara harus diupayakan agar membuahkan hasil yang baik. Selanjutnya, di SD ada 3. Yang pertama, ranah kognitif, menggunakan tes lisan atau tulisan berbentuk tes objektif atau uraian. Yang kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotor, mengenai keterampilan menggunakan panca indera. Sekian dulu pemaparan dari saya. Selanjutnya kepada Pak Helmi. Terima kasih Bu Irna Trisundari atas pemaparan KB2. Untuk selanjutnya KB3 akan disampaikan oleh Ibu Helmi Muharomah. Terima kasih Pak Helmi. Selanjutnya KB3 evaluasi hasil belajar IPA di SD. Untuk mengukur kemampuan alat evaluasi, syaratnya adalah harus mempunyai validitas yang tinggi, keseimbangan yang sesuai, memiliki daya pembeda yang cukup, memiliki objektivitas tinggi, serta memiliki reliabilitas yang tinggi juga. Nah, tes evaluasi hasil belajar ini meliputi yang pertama adalah evaluasi hasil belajar ranah efektif, yaitu dengan cara mengisi atau menjawab pertanyaan berupa skala sikap. Yang kedua adalah tes evaluasi ranah kognitif dengan menggunakan tes objektif maupun tes uraian. Dan yang ketiga adalah tes evaluasi ranah psikomotor, yaitu dengan cara mengisi observasi kegiatan. Nah, di sini adalah contoh dari tes evaluasi ranah kognitif, di mana kita membuat bentuk soal yang terdiri dari soal objektif, isian, dan jawaban dengan perbandingan 35 berbanding 10 dan berbanding 5. Selanjutnya di sini adalah contoh tes evaluasi ranah psikomotor dengan cara kita membuat format observasi dengan menuliskan judul kegiatannya. Nah, dan yang terakhir adalah
Di sini adalah contoh tes evaluasi ranah efektif, yaitu dengan cara pengukuran kemampuan siswa. Ya, sekian pemaparan dari KB3. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Helbi Muharomah atas pemaparan KB3. Sekian pemaparan modul 7 evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Apabila ada yang kurang mengerti, kami buka sesi pertanyaan. Silakan Bu Irna Nurrahmawati untuk pertanyaannya. Izin bertanya, tadi kan syarat alat ukur tes itu harus memiliki validitas yang tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat kisi-kisi tes agar si validitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Apabila ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, mohon izin bertanya lagi ya. Yang kedua, tolong dijelaskan keunggulan dan kelemahan tes objektif dibandingkan dengan tes uraian. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaan keduanya. Saya coba jawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, idealnya semua materi yang telah Anda ajarkan harus Anda ujikan. Tetapi karena keterbatasan waktu ujian, maka tidak mungkin Anda menanyakan seluruh bahan materi tersebut. Nah, cara terbaik yang harus Anda lakukan adalah memilih konsep-konsep terpenting yang dapat mewakili seluruh materi yang telah Anda ajarkan. Untuk pertanyaan nomor 2, keunggulan tes objektif dapat Anda lihat pada objektivitas hasil pemeriksaan, jumlah sampel materi yang diujikan, dan kecepatan pemeriksaan hasil ujian. Sebaliknya, kelemahan tes objektif terletak pada sulitnya membuat butir soal, adanya unsur tebakan, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan pendapatnya, dan kurang tepat untuk mengukur proses berpikir tinggi. Sudah bisa dipahami Bu Itna atas jawaban-jawabannya? Apabila sudah dimengerti, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang modul 7 evaluasi proses dan hasil belajar IPA. Sebelum kita tutup presentasi hari ini, kami kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pemaparan materi yang kami sampaikan masih jauh dari kata-kata sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.